Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita untuk melaksanakan kegiatan konseling ini, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini adalah konseling. Nah, konselingnya itu bukan individu, namun konseling konseling kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu apa sih, Bu? Nah, jadi untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri kalian gitu. Nah, Bu, saya tuh mau bercerita, namun saya tuh takut. Nah, tenang ya, kalau di BK itu rahasia itu bakal aman. Kalian bercerita dengan teteh, dengan ibu, pasti kalian tuh masalah kalian tuh nggak akan bocor ke orang lain gitu ya. Ya baik, untuk kali ini apakah kalian sudah siap melaksanakan konseling kelompok pada pertemuan kali ini? Iya baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini siapa yang mau bercerita? Ya baik, bagaimana? Sebutkan nama. Nama saya Ulia Tiarani. Ya. Jadi gini Bu, saya itu sering merasa takut sebelum mencoba sesuatu. Nah, apakah itu disebut juga insecure? Oh iya baik. Coba kalau kamu. Nama saya Siti Rahmawati. Saya selalu merendah diri. Ya, merendah diri. Kalau kamu? Nama saya Sanodiani Putri. Jadi gini Bu, saya suka suka insecure kalau lihat isi kita sama orang lain. Oh iya baik. Mungkin kali ini yang pertama itu dibahas tentang mengalami ketakutan yang berlebih untuk sesuatu yang perlu pernah dicoba ya gitu ya. Nah, mungkin itu adalah salah satu bentuk insecure juga. Insecure itu nih bisa dikatakan positif dan negatif gitu, karena ketika kita mau melakukan hal yang kita belum coba pasti ngerasa takut, apakah kita tuh bisa nggak ya, bisa atau enggak ya gitu. Nah, tapi menurut ibu sendiri ya, ketika hal yang positif, misalkan kalian itu mau mengikuti ekskul, baik itu voli, marching band dan lain sebagainya, kalian tuh masuk dulu aja. Masalah nyaman atau tidaknya itu tergantung respon terhadap diri kita sebelum respon dari orang gitu. Nah, mungkin sebelumnya kamu pernah ngerasa trauma gak dalam bergaul, seperti berteman, terus bersekolah atau bagaimana dalam lingkungan kamu? Oh pernah ya. Ya mungkin itu adalah salah satu bentuk trauma dan menjadikan insecure gitu. Nah, jadi pesan dari ibu ya, rasa takut itu wajar gitu. Misalkan saya tuh nggak bisa Bu kalau misalkan di poli, tapi saya tuh ingin gitu. Nah, berusaha mencoba sebelum kita tuh bilang tidak bisa gitu. Seiring waktu berjalan, ketika kamu ada kemauan, kamu tuh akan akan bisa gitu. Nah, coba kalau untuk pertanyaan kamu tuh, kamu suka ngerasa merendah diri ya. Nah, mungkin kalau misalkan merendah diri tuh kamu ngerasa insecure banget ya terhadap merendah dirinya gara-gara apa? Misalkan pada dalam gaya bicara di depan kan presentasi ataupun gaya berteman kamu gitu. Insecure-nya gara-gara gak pede karena mau presentasi ataupun karena presentasi ya. Oh ya, mungkin untuk rendah diri, untuk percaya diri itu kita sebelum kita mau melakukan presentasi di depan, kita tuh harus mempersiapkan materi terlebih dahulu dan harus menguasai gitu. Jadi kita baca beberapa kali, oh iya, bahasakan dengan bahasa kita, jangan bahasa buku gitu. Jadi kita tuh akan merasa percaya diri, nggak rendah diri gitu ya.
Nah mungkin kondisi itu akan menyebabkan ya kurang mengenal diri sendiri, terus mencintai diri sendirinya kurang. Aku tuh nggak bisa gitu, pasti dalam pikirannya itu muncul aku nggak bisa gitu sebelum kita. Tapi kita tuh harus mempunyai keinginan untuk berubah. Kita bisa gitu ya. Nah terus untuk Elsa sering membandingkan diri dengan orang lain gitu, itu juga termasuk insecure ya. Nah mungkin insecure itu apa ya, jadi kita tuh nggak boleh ya kalau misalkan insecure gara-gara apa, apakah gaya, misalkan gaya ke sekolahnya, misalkan dia tuh bermake up kah, ataupun mereka selalu rapi kah, atau seperti apa. Dari gaya berpakaiannya. Nah seperti kayak berpakaian kita tuh bisa misalkan, tapi kita tuh gak dalam gaya berpakaian tuh harus sesuai dengan kenyamanan kita. Kita nggak nyaman misalkan kamu itu melihat si Aulia ya, Tiara. Nah melihat misalkan si Tiara itu pakai kacamata ataupun fashionnya tuh beda lah dari orang pakai jam awalnya dari kanan, kamu dari kiri, si Tiara dari kanan gitu. Tapi itu kalau misalkan dari gaya berpakaian ya, dari gaya outfit gitu ya, mungkin itu tuh kamu harus dinyaman-nyamankan terhadap diri kita. Nggak boleh melihat misalkan si Tiara di kanan, kamu di kiri ya. Kalau kamu nyamannya di kiri ya di kiri, jangan sampai kamu tuh pengen sama gitu. Nah itu terus insecure juga apa ya, seperti meluapkan emosi gitu. Maksudnya insecure juga ya, jadi emosi jijik. Karena apa jijik? Kamu tuh insecure melihat orang tuh oh gitu. Jijik itu nggak sepenuhnya jijik yang menjijikan gitu. Terus merasa rendah diri ya, kamu tuh ngerasa emosi kalian tuh oh ya emosinya emosi seperti ini gitu kan. Sebelumnya kan ibu pernah melakukan tentang emosi kan, menjelaskan. Nah terus di sini gua akan menjelaskan apa ya statement ya. Nah dalam acronym itu dibagi menjadi 3 ya, secure, unsecure, dan abandon gitu ya. Unsecure tuh apa sih bu? Secure tuh apa sih bu? Perasaan atau kepekaan kamu udah merasa peka nggak terhadap diri kamu? Kan kita tuh seperti ini mengenali diri lah gitu, mengenali diri kita nggak? Ya mengenali ya. Nah mungkin sebelum kita mengenali diri orang lain, kita tuh harus mengenal diri kita sendiri gitu. Terus dalam mengenali atau memahami perasaan kita itu ada mencintai diri dulu gitu, sebelum mencintai orang lain gitu ya. Nah terus apa sih bu insecure itu? Nah insecure itu keinginan tapi ya tuh nggak tahu bagaimana mengekspresikannya. Seperti kamu tadi, kamu tuh harus pengen passionnya tuh kayak gini, tapi harus bagaimana sih kita tuh mengikuti ataupun ya mengikuti passion yang positifnya. Bagaimana sih kita tuh, ketika kamu mau nanya pasti kan ngerasa malu ya, takutnya kita tuh dibilang malu-maluin. Maksudnya bukan malu-maluin, apaan sih ngikut-ikutin dari aku misalkan gitu. Nah terus abandon gitu ya, abandon itu apa ya, kasar atau cuek, dingin, dan bisa mengekspresikan dirinya. Nah seperti kamu nih, kamu tuh apa ya, pertanyaan tadi tuh apa, pertanyaan kamu tuh sering merasa takut. Nah sering merasa takut tuh kamu ya udahlah cuek, dingin, ya udah diem gitu, tanpa ekspresi gitu, takut banget. Seperti kayak kamu ya, si Siti Rahmawati ya, dengan rendah diri tuh kamu tuh ya selalu cuek gitu terhadap yang apa ya, ketika orang lain udah A, kamu baru juga mau ke A, orang lain mau ke B tapi kamu masih di A gitu. Nah mungkin dari pemaparan ini ada pertanyaan nggak, misalkan bertanya apa gitu. Tidak
banyak. Oh iya, mungkin tidak ya. Nah, jadi untuk itu mungkin konseling kali ini kita break dulu. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas-bahas lagi gitu. Kalian jangan pernah takut ya untuk ke BK gitu. Jadi ya, ibu titip jangan lupa bahagia, tersenyum, lepas ya gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah.